Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, semoga yang berkurban diterima kurbannya semakin baik, semakin semangat beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan perlindungan ekonomi, keluarga, kesehatan, finansial, lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Untuk yang melihat channel saya, tetap semangat, pokoknya optimis. Saya akan memberikan sedikit informasi-informasi menarik yang terjadi di negeri tercinta ini. Untuk itu mari kita perdengarkan dari channelnya Reply Harun Podcast. Itu channelnya sangat akurat, tajam, kredibel, terpercaya, dapat dicerna oleh masyarakat awam. Mari langsung saja kita perdengarkan dengan perlahan-lahan, dengan penuh hikmat, dengan penuh hati terbuka, pikiran terbuka. Langsung saja, ini dia channelnya, cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung masih Idul Adha ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya sobat era sekalian ya, masih hari tasyrik sekarang ini, dan beruntunglah mereka-mereka yang bisa menikmati liburan panjang, karena Rabu libur, Kamis libur bersama kalau dia pegawai pemerintah, kemudian Jumat hari kejepit hari fitnas, Sabtu dan Minggu libur, jadi bisa libur sejak Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, jadi 5 hari ya. Jadi banyak orang yang pulang kampung gara-gara libur panjang ya, karena mereka berusaha menikmati liburan yang didapatkan. Susah libur itu ya. Sobat daerah sekalian, ini ada dari Chris Komari ya, kritik dia terhadap Polda Metro Jaya. Chairman FDI ya, Forum Diaspora Indonesia, aktivis for demokrasi, aktivis for humanity ya, dia menulis tanggal hari ini edisi Eid Mubarak katanya, kritik konstitusional terhadap dugaan pelanggaran prosedur, penyalahgunaan kewenangan dan krisis netralitas penegakan hukum. Kita bacakan ya. Kasus dugaan ijazah palsu yang melibatkan mantan Presiden Joko Widodo telah berkembang menjadi salah satu polemik hukum dan politik terbesar dalam sejarah demokrasi modern Indonesia. Namun semakin lama polemik ini berjalan, perhatian publik tidak lagi hanya tertuju pada dugaan keaslian ijazah semata, melainkan pada cara Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri menangani perkara tersebut. Alih-alih menyelesaikan polemik secara cepat, terbuka, objektif dan transparan, proses hukum justru dinilai semakin bertele-tele, tidak konsisten dan menimbulkan kecurigaan publik terhadap independensi para aparat penegak hukum. Akibatnya muncul pertanyaan serius, apakah aparat penegak hukum masih bekerja untuk menegakkan hukum secara netral, atau justru sedang berupaya membangun perlindungan institusional terhadap elit kekuasaan? Pertanyaan inilah yang kini menjadi sumber utama krisis kepercayaan publik terhadap Polri.
Kemudian Polda Metro Jaya dinilai terlalu jauh masuk ke wilayah pembentukan opini. Dalam sistem negara hukum modern, tugas kepolisian adalah melakukan penyelidikan, mengumpulkan alat bukti, memastikan proses hukum berjalan fair, serta menjaga netralitas institusi negara. Namun dalam kasus ini, sebagian publik menilai Polda Metro Jaya justru terlihat terlalu jauh masuk ke wilayah pembentukan opini publik. Hal tersebut terlihat dari upaya yang dianggap berlebihan dalam mengumpulkan ratusan dokumen, membangun legitimasi administratif, dan menggiring kesimpulan bahwa dokumen tertentu pasti asli. Padahal proses pembuktian independen dan final di pengadilan belum benar-benar selesai secara terbuka. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar, mengapa aparat penegak hukum terlihat lebih sibuk membela keaslian dokumen dibanding memastikan seluruh proses pembuktian dilakukan secara independen dan transparan. Dalam negara demokrasi, aparat penegak hukum seharusnya menjaga jarak dari segala bentuk pembentukan persepsi politik. 3. Kritik publik terhadap dugaan pelanggaran due process of law. Persoalan terbesar dalam kasus ini bukan sekedar benar atau tidaknya suatu dokumen, melainkan munculnya dugaan pelanggaran terhadap due process of law. Prinsip due process mengharuskan bahwa seluruh pihak memperoleh kesempatan pembuktian yang setara. Proses dilakukan terbuka, alat bukti diuji secara independen, dan aparat negara bertindak netral. Namun yang berkembang di ruang publik justru persepsi sebaliknya. Sebagian masyarakat menilai bahwa proses hukum berjalan tidak transparan, pembuktian dianggap tidak terbuka, dan aparat penegak hukum terkesan terlalu cepat membangun kesimpulan sebelum seluruh mekanisme pengujian independen selesai dilakukan. Apabila persepsi ini terus dibiarkan, maka yang rusak bukan hanya kredibilitas satu perkara, tetapi legitimasi penegakan hukum secara nasional. Bukannya sudah lama rusaknya. 4. Pertanyaan hukum tentang kewenangan Polri menentukan keaslian ijazah. Secara prinsip, hukum administrasi dan hukum acara pidana, kepolisian memang memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Namun pembentukan final mengenai keaslian arsip akademik, validitas dokumen pendidikan, maupun autentikasi administratif bukan semata-mata berada dalam kewenangan kepolisian. Penilaian tersebut seharusnya melibatkan institusi pendidikan, ahli forensik independen, arsip nasional, dan pembuktian di pengadilan. Karena itu, ketika aparat penegak hukum dinilai terlalu aktif menyimpulkan keaslian dokumen di ruang publik, maka muncul kritik bahwa Polri telah melampaui posisi netralnya sebagai aparat penyidik. Dalam negara hukum modern, polisi bukan lembaga penentu kebenaran absolut suatu dokumen akademik. 5. Persoalan subpuna dan kewibawaan pengadilan. Salah satu isu paling sensitif dalam polemik ini adalah munculnya tuduhan publik mengenai tidak maksimalnya penghormatan terhadap proses pembuktian di pengadilan, termasuk terkait subpuna atau permintaan menghadirkan dokumen tertentu. Dalam prinsip negara hukum modern, subpuna pengadilan memiliki kedudukan penting karena merupakan bagian dari due process of law, fairness, dan otoritas lembaga peradilan. Apabila terdapat persepsi publik bahwa panggilan pengadilan tidak dijalankan secara maksimal, dokumen asli tidak dihadirkan secara terbuka, atau aparat negara tidak mendukung keterbukaan pembuktian, aparat negara tidak mendorong keterbukaan pembuktian, maka hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa kewibawaan pengadilan sedang dilemahkan. Dalam demokrasi modern, aparat penegak hukum semestinya menjadi pelindung supremasi pengadilan, bukan justru memunculkan persepsi pengabaian terhadap mekanisme pembuktian terbuka. 6. Dugaan pelanggaran SOP dan krisis profesionalitas. Polemik yang berkepanjangan juga memunculkan kritik bahwa terdapat dugaan ketidaksesuaian prosedural dalam penanganan perkara. Beberapa kritik publik yang berkembang antara lain lambannya proses, ketidakjelasan standar pembuktian, inkonsistensi komunikasi politik, serta dugaan perlakuan berbeda terhadap pihak-pihak tertentu, ya, inequality before the law, ya. Walaupun seluruh tuduhan tersebut tetap harus dibuktikan secara objektif, namun persepsi publik yang terus membesar menunjukkan adanya krisis profesionalitas yang serius. Dalam sistem hukum modern, persepsi ketidaknetralan aparat sama berbahayanya dengan pelanggaran prosedur itu sendiri. Karena hukum tidak hanya harus ditegakkan, tapi juga harus terlihat ditegakkan secara adil. 7. Restoratif justice dan persoalan equality before the law.
Persoalan lain yang menimbulkan kontroversi adalah penerapan restoratif justice terhadap sebagian pihak dalam perkara yang substansinya dianggap sama. Dalam prinsip rule of law modern, apabila restoratif justice telah diterima dan disetujui secara formal terhadap sebagian pihak dalam satu substansi perkara, maka muncul pertanyaan hukum mengenai konsistensi penerapan terhadap pihak lainnya. Perlakuan berbeda tanpa dasar hukum yang jelas berpotensi memunculkan persepsi selective prosecutions, unequal treatment before the law, diskriminasi penegakan hukum, dan penggunaan diskresi secara sewenang-wenang. Karena itu, aparat penegak hukum wajib menjelaskan secara terbuka dasar hukum apabila perlakuan perbedaan diterapkan terhadap pihak yang berada dalam situasi hukum yang serupa. Oke, kita istirahat pause dulu ya. Kemudian 8 rekomendasi nasional dan reformasi penegakan hukum. 1. Audit forensik independen nasional. Kasus ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui narasi institusional aparat penegak hukum. Diperlukan audit independen yang melibatkan ahli forensik, akademisi, arsiparis, dan lembaga profesional independen. 2. Pemeriksaan terbuka dan transparan. Seluruh pembuktian harus dilakukan secara terbuka, dapat diawasi publik, dan dapat diuji secara independen. 3. Evaluasi pimpinan penanganan perkara. Apabila kepercayaan publik terhadap netralitas aparat terus menurun, maka negara perlu mempertimbangkan evaluasi menyeluruh terhadap pimpinan penanganan perkara, termasuk Kapolda Metro Jaya, pejabat penyidik terkait, dan mekanisme pengawasan internal Polri. Evaluasi tersebut penting demi menjaga marwah institusi, memulihkan kepercayaan publik, dan memastikan Polri tetap menjadi alat negara yang profesional. Kesimpulan, kasus dugaan ijazah palsu Jokowi kini telah berkembang menjadi ujian besar terhadap independensi aparat penegak hukum, kualitas demokrasi, dan masa depan supremasi hukum Indonesia. Persoalan utamanya bukan lagi sekadar dokumen, melainkan krisis kepercayaan terhadap netralitas negara. Apabila aparat penegak hukum terus dianggap tidak transparan, tidak fair, tidak netral, dan terlalu melindungi elit tertentu, maka kepercayaan rakyat terhadap hukum akan runtuh secara perlahan. Negara hukum tidak boleh bekerja berdasarkan perlindungan kekuasaan. Hukum harus ditegakkan secara terbuka, jujur, konstitusional, dan setara terhadap semua warga negara. Karena tanpa netralitas aparat, demokrasi hanya akan menjadi formalitas tanpa keadilan yang nyata. Ya, saudara sekalian, ya, itu yang disampaikan oleh Chris Komari, ya, seorang intelektual yang berada di luar negeri Amerika Serikat dan sudah lama di sana, ya. Itu pendapat dia, dan pendapat itu menarik ya untuk kita pahami dan untuk kita renungkan, terutama oleh penegak hukum Polda Metro Jaya yang kami pun menganggap mereka tidak bertindak netral atau tidak bertindak independen. Kelihatan betul menjadi istilahnya mengentertain Joko Widodo sejak pada pelaporan pertama 30 April sampai kemudian bolak-balik seperti menjadi agen dari restoratif justice, ya. Oke, sobat semuanya, apa lagi ya? Bapak Roy dan Dr. Tifa berjuang untuk mencari kebenaran dan keadilan, tetapi ujungnya kriminalisasi. Ya, semoga di era ini presiden harus turun, tidak akan ada kriminalisasi. Terima kasih. Ya, saudara sekalian, itu saja ya yang ingin saya sampaikan, dan sekali lagi ini pelajaran bagi penegak hukum terutama Polda Metro Jaya agar bertindak independen dalam kasus ini, bukan bertindak bersebelah, agar bertindak profesional, ya, bukan bertindak amatiran. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, siap. Nah, gimana setelah menonton channelnya Refli Harun, dapat terbuka pikiran dan hatinya itu? Alhamdulillah, saya sudah beberapa tahun ini terus
melihat channel-channel yang berbau-bau politik, supaya kita tahu yang sesungguhnya politik seperti apa, berdemokrasi itu seperti apa. Yang mau channelnya lebih tajam lagi, ada channelnya Aguru Tigarut, itu cocok buat politik, khususnya umat Islam ya, khususnya. Dan buat umat-umat yang lainnya juga silahkan yang mau melihat channelnya, langsung saja Aguru Tigarut, saya rekomendasikan, sangat bagus, mantap. Terima kasih, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.